saya meminta pendapat dari terdakwa Ferdy Sambo atas keterangan ahli. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Saya tidak ada tanggapan. Ucapkan terima kasih kepada Pak. Tidak ada tanggapan. Baik. Izin Yang Mulia untuk menjawab. Tadi kalau Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati mendengarkan penjelasan saya menjelaskan dalam perspektif hukum bahwa waktu yang dimaksudkan tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu lama. Itu saya kemukakan dalam perspektif tinjauan yuridis, ya, sesuai dengan pemahaman kita bersama dengan membaca literatur hukum pidana. Saya tidak ketengahkan dari segi aspek kriminologi. Jadi kalau Bapak menanyakan saya takarannya dari segi aspek kriminologi, itu sangat relatif, Pak. Lamanya waktu itu kalau dalam aspek kriminologis itu sangat relatif. Ya, jadi karena saya tidak kemukakan itu, saya mengemukakannya dari aspek yuridis. Tolonglah Bapak menanya dari perspektif yuridis. Enggak, begini kan ahli tadi ahli betul kami memahami bahwa telah menjelaskan secara perspektif hukum, makanya kami tidak menggali dalam perspektif hukum. Kami gali secara kriminologi. Dan ahli ini kan ahli kriminologi, hadir ke sini untuk memberikan khasanah bagi kami untuk mengetahui seluas-luasnya ilmu yang ahli pelajari. Sekarang secara kriminologi ahli mengatakan bahwa itu relatif, dikaitkan dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan. Ada jeda waktu 1 hari. Secara kan gini, ilmu kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diadakan untuk mendukung proses pembuktian. Saya mohon dukunglah pembuktian ini dengan memberikan penjelasan tentang ada waktu jeda 1 hari itu memadai apa tidak untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Saya jawab singkat Yang Mulia bahwa Bapak jangan menggeser keterangan saya. Bapak kita ganti-ganti bicara. Bapak bicara tadi, saya diam. Sekarang kalau Bapak yang mau bicara, saya diam. Baik. Sampai selesai Bapak bicara. Silakan bicara, Pak. Enggak, silakan ahli aja. Sudah selesai? Sudah bisa saya bicara? Mohon izin Yang Mulia, saya bicara. Jangan dipotong Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati, ya. Jadi, tadi kan saya sudah jelaskan dari perspektif hukum. Itu sudah jelas, dan Bapak pun juga semua tahu dengan membaca literatur hukum. Kalau banyak Bapak baca itu, Bapak mencoba menanyakan itu dari perspektif kriminologi. Kedudukan kriminologi itu adalah ilmu pembantu bagi hukum pidana. Tetapi untuk pembuktian terjadi tidaknya tindak pidana itu, penerapan pasal-pasal, kita tidak bisa menggunakan kriminologi. Yang kita gunakan adalah hukum acara pidana formal, KUHP, dan kita gunakan adalah KUHP. Bersesuaian tidak, terbukti tidak unsur-unsurnya. Jadi jangan bawa nanti jadi salah kamar jawabannya, Pak. Mohon maaf. Kalau itu yang Bapak masih mau pertanyakan lebih lanjut, dengan segala hormat dan penuh hormat, saya tidak berkenan menjawab. Tidak berkenan menjawab ya secara kriminologi tadi. Oke, baik. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak berkenan menjawab, kami tidak akan menggali lagi. Selanjutnya tadi ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sri Napace melakukan sesuatu, bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan martabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membela harga dirinya, atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya, baik. Izin Yang Mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali, tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami
tentang adat istiadat Bugis Makassar. Itu yang cocok. Kalau bapak saya tahu saya Pak ahli hukum pidana, acara pidana, bapak minta saya jungkir balik untuk menjawab itu, saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar Pak. Oke, di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih. Supaya Bapak tidak lompat pagar, saya rubah kalimatnya. Silakan Pak, silakan. Kita kesampingkan dulu budaya Sirina Pace. Iya. Karakter secara umum. Iya. Dalam perspektif kriminologi, saya ulangi lagi. Secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela harga diri dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain. Tidak perlu saya jawab itu. Oh, tidak bisa jawab juga. Kami geser lagi pertanyaannya. Iya. Karena saya karena tidak ada relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya. Siap. Terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri. Bertanya hal-hal yang tidak relevan. Ya. Oke. Ya. Silakan. Kalau tidak mau jawab. Dua, kubu Ferdi Sambo panik. Ahli hukum pidana tak bisa jawab soal jeda waktu pembunuhan Brigadir J. Guru Besar Hukum Pidana, Acara Pidana dan Kriminologi, Universitas Hasanuddin, Said Karim, menjadi ahli peringan dakwaan Ferdi Sambo. Pidana di sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam persidangan Ferdi Sambo, Said Karim, saat ditanya jaksa penuntut umum, JPU terlihat panik. Pasalnya, JPU menanyakan kepada ahli hukum pidana mengenai jeda waktu Ferdi Sambo untuk melakukan pembunuhan Brigadir J. Terlebih, Ferdi Sambo diduga merencanakan pembunuhan Brigadir J. Alasan ia membunuh karena sang istri dilecehkan, sehingga marah besar. Namun, ada yang membuat janggal, sebab ada jeda waktu dari pemerkosaan sampai membunuh. Oleh karena itu, JPU menanyakan lebih jelas mengenai jeda waktu pembunuhan Brigadir J menurut pandangan ilmu kriminologi. Menurut ahli, waktu tersebut memadai, tidak ada perspektif kriminolog untuk memikirkan kehendak untuk melakukan tindak pidana, tanya JPU, dilansir dari YouTube Kompas TV pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Ahli hukum pidana menjawab jeda waktu itu bersifat relatif untuk seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi jawaban ahli bukan dari pandangan kriminologi, melainkan hukum. Tidak menarik sekali pertanyaan Bapak, jadi saya tidak sabaran menjawabnya, jawab ahli kriminologi. Lamanya waktu itu dalam aspek kriminologi, itu sangat relatif, jadi karena saya tidak kemukakan itu, saya mengemukakannya dari aspek yuridis, jadi tolonglah Bapak bertanya dari aspek yuridis, jelas Said. Merasa belum puas atas jawaban dari ahli Ferdi Sambo, jaksa kembali bertanya soal jeda waktu pembunuhan Brigadir J. Dikatakan jaksa, dirinya tidak bertanya soal perspektif hukum, melainkan kriminologi. Ahli mengatakan itu relatif, dikaitkan dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan. Ada jeda waktu 1 hari, memadai atau tidak untuk melakukan tindak pidana, tanya JPU lagi. Pertanyaan jaksa penuntut umum membuat kuasa hukum Ferdi Sambo ketar-ketir, bahkan menyimpulkan apa yang dijelaskan ahli. Dia menyimpulkan dia melaksanakan atas kehendaknya, itu dalam materi pembuktian, yang belum clear, tegur kuasa hukum Ferdi Sambo. Alih-alih menyimpulkan, pengacara Ferdi Sambo ditegur hakim, agar majelis yang menyimpulkan. Merasa geram atas pertanyaan jaksa, Said menjelaskan bahwa untuk pembuktian terjadi tindak pidana tidak bisa menggunakan kriminolog. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan, dari perspektif hukum, itu sudah jelas,
dan Bapak pun sudah tahu, dengan membaca literatur hukum, kalau banyak baca, kedudukan kriminologi membantu bagi kedudukan hukum pidana, tutur Said Karim. Tetapi untuk pembuktian terjadi tindak pidana itu, penerapan pasal-pasal tidak bisa menggunakan kriminologi, yang kita bisa terapkan sesuai KUHP, lanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahli Ferdi Sambo tidak bisa menjawab pertanyaan jaksa soal jeda waktu secara kriminologi. Kalau itu yang Bapak pertanyakan lebih lanjut, dengan penuh hormat saya tidak berkenan menjawab secara kriminologi, jelas Ahli Ferdi Sambo. Baik, kalau tidak berkenan saya tidak akan menanyakan lebih lanjut, pungkas JPU.